Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah calon tamu Allah, baik dari tiga cahaya utama maupun dari Rumah Sakit Islam Aisyah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang terus menyeimbangkan antara syukur dan sabar di dalam menyikapi musibah yang dikenal dengan pandemi COVID-19. Dari peristiwa ini barangkali sebagai calon tamu Allah yang sudah mempersiapkan diri agak sedikit galau dengan ditutupnya Masjidil Haram untuk orang yang melaksanakan ibadah umroh. Kita tetap dalam kondisi syukur, berterima kasih kepada Allah. Barangkali Allah masih berkehendak agar bekal kita semakin kuat, baik dari sisi aspek keimanan maupun keilmuan, sehingga amal soleh yang kita lakukan berdasarkan iman dan ilmu tentunya itu nanti akan menjadi bagian dari ciri diterimanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap sabar, menahan diri. Jangan sampai ada sedikit terbesit dalam hati kita untuk bersuudzon kepada Allah. Justru di saat-saat kondisi yang seperti ini, kita tingkatkan sikap husnudzon kita kepada Allah, bahwa apa yang terjadi yang tidak hanya untuk bangsa kita Indonesia, tapi ini persoalan yang sudah mendunia. Ini kita perlu menahan diri. Jangan sampai ada sedikit keimanan kita tergores karena kita suudzon kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita jadikan momentum himbauan stay at home atau subut fil bait. Kita dianjurkan untuk memperbanyak berdiam diri di rumah. Ini kalau kita maksimalkan, kita pahami, hampir 3 minggu, hampir 1 bulan, sudah 3 minggu kita melakukan itu, ya tentunya kita lakukan muhasabah. Berapa hal yang sudah kita perbaiki di dalam amalan-amalan kita. Karena seringkali kita sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah di muka bumi sering berlebihan, bahkan melampaui batas yang dikenal dengan ghulu. Dan kita banyak merasa telah banyak melakukan amal soleh. Ayat 103 sampai 105 mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi yang dianjurkan untuk dibaca setiap hari Jumat untuk sarana introspeksi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, tahukah kamu siapa mereka yang rugi amalnya?
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia, namun mereka merasakan bahwa telah beramal yang banyak. Ulaikal ladzina kafaru, mereka ingkar bi ayati rabbihim, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, dengan ketentuan-ketentuan Tuhan mereka, wa liqaihi, dan mengingkari bahwa nanti akan bertemu dengan Tuhannya. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Akhirnya rusaklah amalnya itu, dan Allah tidak menegakkan timbangan nanti di hari kiamat. Jadi kita merasa banyak beramal, tapi amal kita ternyata sia-sia. Ketika kita menyikapi dengan penuh syukur, ya tentunya kesempatan yang baik ini kita ambil untuk memperbaiki, untuk melakukan muhasabah, terutama yang terkait dengan hak Allah. Kita sering melupakan bahwa syarat diterimanya ibadah itu ada 3 hak Allah yang harus kita penuhi. Yang pertama, keikhlasannya. Yang kedua, kesesuaian apa yang kita lakukan ini sesuai dengan tuntunan syariat dari Allah. Yang ketiga, aspek kualitas amal yang dikenal dengan ihsan. Nah, kalau kita jadikan situasi ini untuk muhasabah, tentunya ibadah kita nanti akan lebih fungsional. Karena di dalam ibadah sholat kita awali dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Nampaknya Allah menganjurkan setelah selesai sholat kita diperintahkan untuk menyelamatkan kiri kanan kita. Pertanyaannya, sudah berapa orang yang kita selamatkan yang ada pada kiri kanan kita? Kemudian yang kedua, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk merasakan bagaimana orang itu lapar. Apakah kita hadir untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang harus dimakan? Kemudian pada ibadah haji itu lebih luas lagi. Ibadah haji itu diawali dengan ihram dari miqat dengan mengatakan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Kemudian ibadah haji dan umrah ditutup dengan tahallul, memotong rambut. Tentunya ibadah haji dan umrah ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita berpikir setelah melaksanakan ibadah haji untuk persoalan-persoalan yang terkait dengan kemanusiaan. Setelah kita melakukan peningkatan dalam kesolihan individual, Islam selalu mengajarkan untuk mempraktekkan di dalam kesolehan sosialnya. Ini inti daripada ibadah, sehingga ibadah yang kita lakukan bisa fungsional. Kemudian sikap husnudzan kepada Allah, karena di dalam sholat kita 5 kali sehari. Kalau kita hitung pada sholat wajib ada 102 kali kita melafadzkan takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian di hari raya Idul Adha, mulai tanggal 10 pada saat jamaah haji meninggalkan Arafah, masuk tanggal 10 berangkat ke Musdalifah, tentunya yang dikumandangkan bukan labbaik Allahumma labbaik lagi, namun Allahu Akbar sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Ada 4 hari lebih banyak jumlahnya ketimbang hari raya Idul Fitri.
ibadah-ibadah yang kita lakukan, ucapan-ucapan yang ada di lisan kita, yang diperintahkan kita untuk selalu membesarkan nama Allah. Bagaimana membesarkan nama Allah itu kita lanjutkan dengan sikap hati dan perbuatan, karena dalam kehidupan kita sering mengecilkan peran Allah di balik ucapan yang selalu kita lakukan, yaitu Allahu Akbar. Rasulullah SAW, kalau kita melihat pada sejarah ketika turun pelaksanaan ibadah haji pada tahun 9 Hijriah, maka Rasulullah berupaya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Namun ketika Rasulullah bersama rombongan sampai di Hudaybiyah, Hudaybiyah itu sudah masuk pinggiran kota Mekah. Nampaknya Allah belum mentakdirkan. Kalau kita bayangkan betapa susahnya Rasulullah bersama sahabat dengan naik unta. Kalau kita aja naik bis itu butuh waktu 6 jam. Sudah sampai, sudah masuk di kota Mekah, ternyata Allah tidak menghendaki. Untuk itulah Rasulullah bersama sahabat tentunya melihat bahwa Allah akan menguji. Ketika Allah memberikan cobaan yang tidak enak, apakah kamu masih akan membesarkan nama Allah? Ternyata setelah meninggalkan Hudaybiyah, turun surat Al-Fatah. Allah memberikan balasan dengan sikap ketidakputusasaan Rasulullah dengan sahabat menerima apa yang tidak ditakdirkan oleh Allah, yaitu surat Al-Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Sikap sabar yang dimiliki oleh Rasulullah dan sahabat itu Allah menjanjikan akan menghapus dosa-dosa masa lalu dan akan menyempurnakan nikmatnya, dan Allah akan selalu membimbingnya kepada jalan yang lurus. Sehingga ayat berikutnya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang menurunkan ketenangan kepada hati orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ketika mendapatkan cobaan, maka hatinya tidak akan galau, tapi hatinya akan senantiasa tenang. Calon tamu Allah, baik yang dari 3 cahaya utama maupun dari KBIH Rumah Sakit Islam Aisyah Kota Malang, tentunya kita dapat mengambil pelajaran. Ternyata Allah membuktikan pada tahun ke-10 Hijrah Rasulullah ditunjukkan oleh Allah, Allahu Akbar, sampai di Mina. Allah menurunkan surat An-Nasr, mengajak kepada Rasulullah dan para sahabat untuk melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat Muhammad, mereka masuk agamamu tanpa harus kamu perangi, tapi mereka masuk karena Allah yang memberikan petunjuk kepada hatinya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikan, pujilah dan bertaubatlah karena Allah yang menerima taubat. Informasi dari istri Rasulullah yang bernama Aisyah, sejak turunnya ayat itu di Aqabah, di Mina, sebelum Rasulullah menuju Arafah, maka sampai Rasulullah wafat, dari ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, Rasulullah menjadikan sebagai doa pada rukuk dan sujud, yaitu subhanakallahumma rabbana
wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Tuhan, ya Tuhan kami, dengan memuji Engkau ampunilah dosaku. Terakhir, bagi calon tamu Allah untuk melaksanakan ibadah haji maupun umroh, mari kita jadikan pelajaran ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon kepada Allah agar supaya Allah senantiasa memberikan bimbingannya dan mengeluarkan dari musibah ini menjadi ketaatan, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, sehingga waktu-waktu yang diberikan kita persiapkan bekal kita dengan mempelajari tentang ibadah yang akan kita lakukan agar supaya diterima oleh Allah. Kita tingkatkan ya hafalan-hafalan ya di dalam berdoa, dan kita pahami maksudnya itu apa. Kita akhiri dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum